Museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Museum juga berfungsi untuk melestarikan dan memamerkan warisan budaya kepada masyarakat. Selain itu, museum juga dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat, seperti Museum Sono Budoyo yang ada di belakang saya ini. Yuk tanpa berlama-lama, kita lihat sejarah apa yang ada di dalam museum ini. Museum Sono Budoyo didirikan pada tahun 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, Raja Kerajaan Yogyakarta pada saat itu. Tujuan pendirian museum ini adalah untuk melestarikan dan mempromosikan budaya dan sejarah Kerajaan Yogyakarta. Nama Sono Budoyo berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, Sono yang berarti tempat dan Budoyo yang berarti budaya. Nama ini dipilih karena museum ini bertujuan untuk menampilkan dan melestarikan budaya dan kesenian Kerajaan Yogyakarta. Pada awalnya, Museum Sono Budoyo berlokasi di dalam Kompleks Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1950-an, museum ini dipindahkan ke lokasi yang sekarang, yaitu di Jalan Pangkuran nomor 6 Yogyakarta. Selama beberapa dekade, Museum Sono Budoyo terus berkembang dan memperluas koleksinya. Pada tahun 1970-an, museum ini mulai mengadakan pameran-pameran tetap dan sementara, serta workshop dan pelatihan. Museum Sono Budoyo memiliki koleksi yang sangat luas dan beragam, mencakup lebih dari 10.000 benda-benda budaya dan sejarah. Koleksi ini termasuk wayang kulit, topeng, kerajinan tangan tradisional, senjata, perhiasan, dan dokumen-dokumen sejarah. Museum Sono Budoyo berperan penting dalam pelestarian budaya dan sejarah Kerajaan Yogyakarta. Museum ini tidak hanya sebagai tempat penyimpanan benda-benda budaya, tetapi juga sebagai pusat pendidikan promosi budaya. Museum Negeri Sono Budoyo didirikan pada tahun 1935 oleh sebuah yayasan pada zaman kolonial yang bernama Java Institute, di mana Java Institute ini merupakan sebuah yayasan atau lembaga yang sangat peduli terhadap hasil benda budaya yang ada di Jawa. Jadi pada waktu itu konteksnya adalah Jawa Besar yang meliputi Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Madura, Bali, sampai Lombok. Pada saat awal kali berdiri, museum itu koleksi-koleksinya merupakan hibah dari Java Institute maupun dari masyarakat. Kemudian seiring berjalannya waktu, koleksi terus bertambah dan pada tahun 2001 ketika otonomi daerah, jumlah koleksi saat itu adalah 43.000. Namun kemudian jumlah koleksi selalu berkembang sampai dengan saat ini. Koleksi sudah berjumlah 63.670 yang terdiri dari 10 jenis koleksi. Ada arkeologi, filologi, keramologi, biologi, etnografi, seni, dan teknologi. Jadi seperti museum pada umumnya di beberapa provinsi. Namun demikian kita selalu berbenah mencoba membuat sesuatu yang baru. Jadi kalau secara umum museum provinsi storyline-nya sama ya, dari prasejarah, kemudian Hindu, masa Hindu, Buddha, kemudian Islam, klasik, kemudian perkembangannya masa kemerdekaan. Namun kita mencoba untuk meng-create agar museum menjadi tempat bagi anak-anak muda yang selama ini mungkin tidak menjadi daya tarik bagi mereka. Bahkan kita juga menyajikan tidak hanya secara konvensional koleksi-koleksi kita bajang, akan tetapi kita dukung dengan teknologi informasi. Ada beberapa hal, di antaranya penggunaan video mapping, kemudian virtual reality, dan beberapa video mapping atau virtual museum yang lain. Dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap apresiasi masyarakat ke Museum Sono Budoyo. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, 2021, kemudian 2022, jumlah kunjungan Museum Sono Budoyo itu sekitar 35 sampai 45.000 per tahun. Akan tetapi setelah kita meresmikan tata pamer baru di Gedung Hastobroto, jumlah pengunjung naik sangat drastis menjadi 293.000 per tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023
Jumlah kunjungan meningkat drastis lagi menjadi 390-an ribu dan pada tahun 2024 mencapai 590-an ribu. Untuk biaya ini Mbak, untuk biaya masuk museum itu untuk anak-anak itu anak sekolah batasannya itu sampai ke SMA. Jadi ada bahkan sekarang PAUD itu juga diajak ke sana Mbak. Jadi dari anak-anak dari PAUD sampai SMA itu 5.000. Kemudian untuk dewasa itu mulainya dari mahasiswa sampai ke orang tua begitu 10.000. Kemudian untuk yang wisatawan asing itu 20.000. Jadi 5.000 anak, dewasa 10.000, kemudian 20.000 itu untuk asing. Yang membuat kita tertarik untuk kunjung di Museum Sono Budoyo yang pertama karena isinya itu banyak banget sejarah-sejarah maupun yang berkaitan dengan budaya di Indonesia. Setelah itu banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil di dalam museum ini karena banyak banget sejarah yang diceritakan di dalam Sono Budoyo ini. Iya betul. Karena tempat ini kayak yang paling menarik gitu. Ya, karena ini museum salah satu museum di Yogyakarta yang menurut kita itu kayak paling menarik karena isinya juga benar-benar kayak eye catching dan menarik gitu. Ya, selain itu juga lokasinya tuh strategis ada di pusat kota yang memudahkan kita juga untuk ngejangkau museum ini gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.